Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Khususnya selamat tahun baru, tahun 2022. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah ada di tahun 2022, di mana kita bersyukur kita sudah melewati tahun yang lalu dalam anugerah Tuhan, dalam damai sejahteranya, bahkan kasih karunia-Nya yang melimpah dalam hidup kita orang percaya. Saudara kasih Tuhan, di awal tahun ini saya ingin sharing firman Tuhan bersama saudara, dan saya juga berharap di tahun ini kita bisa mulai offline, saudara yang kasih Tuhan. Tapi nanti akan dikabari oleh rekan-rekan yang mengurusnya. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa dirasa kita sudah melewati tahun ini yang masih ada COVID, masih dalam sesuatu yang tidak menentu, tetapi puji Tuhan kita bisa lalui, bukan? Nah, saat ini saya ingin kita sama-sama memahami firman Tuhan yang saya beri judul Pembaharuan Pola Pikir di Tahun yang Baru. Nah, saudara kasih Tuhan, pembaharuan pola pikir sebetulnya bisa terjadi ya kalau kita mau. Tetapi di dalam firman Tuhan, ya mau atau tidak mau, Tuhan selalu melakukan pembaharuan. Nah, setiap kita mau masuk tahun baru, kita mengadakan apa ya? Resolusi atau apa itu? Ya, yang mengatakan tahun depan saya mau jadi lebih baik dan sebagainya. Bahkan kita berharap akan menjadi lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Saya percaya, saya setuju. Artinya kita semua manusia, bukan hanya orang percaya tentunya. Semua manusia berharap ke depannya atau hari depannya, bahkan buat kita saat ini adalah tahun baru ini, akan menjadi lebih baik bagi kehidupan kita. Nah, apa sebetulnya yang baru yang kita harapkan? Apakah kita di tahun ini mempunyai pekerjaan yang baru, atau apapun yang baru, saudara, yang saudara harapkan. Tetapi ada progres, ada pertumbuhan dalam hidup kita. Yang pasti umur kita tambah 1 tahun, ya bukan? Nah, di dalam firman Tuhan yang hari ini ingin saya sampaikan, kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, saya beri judul Perkembangan Harian oleh Kasih Karunia-Nya untuk pembaharuan dari dalam manusia. Kalau kita sebagai manusia, kita selalu mau ada pembaharuan di hidup kita, dalam tanda kutip, berbicara hal yang di luar. Ya, pembaharuan keadaan kita, pembaharuan ekonomi kita, pembaharuan segala sesuatu yang ada di luar. Ya, bahkan yang bersifat lahir ya. Kita mau kita menjadi lebih baik lagi badannya, tubuhnya, ya bukan? Tapi yang pasti umur ya bertambah, tidak jadi muda, tapi paling tidak kita ingin menjadi lebih sehat dan seterusnya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa sebenarnya harus kita pahami di dalam firman Tuhan tentang pembaharuan yang terjadi dalam hidup manusia? Oke, kita lihat lagi. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Yang perlu kita pahami pertama-tama, bahwa lahiriah kita atau tubuh kita, bahkan yang di luar kita, itu semakin merosot. Apa kualitasnya? Ya bukan? Saya tidak mengatakan kualitas misalnya rumah. Ya rumah pasti merosot. Kalau saudara perbaiki lagi ya jadi baru mungkin, atau beli rumah baru. Tapi tubuh ini tidak bisa. Ya, bahkan bumi ini tidak bisa diperbaharui. Bumi ini semakin lama semakin kualitasnya menurun. Kita tahu panas bumi semakin naik. Ya, es di kutub utara semakin habis, air laut semakin naik, dan segala macam bencana terjadi, bahkan di akhir tahun kemarin. Artinya apa? Bahwa
Pembaharuan yang seperti apa sebetulnya yang Tuhan mau orang percaya ini pahami? Sekali lagi, yang di luar ini merosot. Lanjut. Namun manusia batinnya artinya di dalam jiwa. Manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke sehari. Saudara coba lihat. Firman Tuhan mengajarkan, dalam hal ini Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus dalam suratnya, bahwa yang diperbaharui itu di dalam kita. Jiwa kita tepatnya. Apakah emosinya, ya kan? Apakah responnya, apakah cara berpikirnya, yang pasti pola pikir yang saya angkat hari ini. Pola pikir akan mempengaruhi respon saudara. Pola pikir akan mempengaruhi attitude saudara, ya bahkan gaya hidup saudara, perkataan saudara, ya kecuali saudara orang yang ada gangguan dalam jiwanya. Tapi kalau orang yang dalam tanda kutip wajar, normal, pola pikir ini akan mengendalikan kehidupannya. Ya, mindset, cara berpikir. Nah, apa yang dikatakan Paulus ini di dalam firman Tuhan ini, yang Tuhan perbaharui di dalam hidup orang percaya adalah di dalam, bahkan dari dalam. Itulah sebabnya saya beri judul pembaruan dari dan di dalam. Tuhan tidak memperbaharui yang di luar. Saya berdoa Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan. Amin. Ya, saya mungkin bisa sehat, tapi kekuatan saya tidak seperti 20 tahun yang lalu. Tidak. Ya bukan? Saya masih bisa berlari, tapi lari saya tidak sekencang seperti yang dulu mungkin. Apa yang diperbarui sebetulnya? Yang diperbarui adalah apa? Jiwa, saudara. Ada yang mengatakan di luar kelihatan tua, tapi jiwanya muda. It's okay. Tapi saya berbicara bukan hal itu. Saya berbicara cara berpikir. Pola pikir. Manusia batinnya. Terjemahan The Message bilang begini. So we are not giving up. Kita tidak menyerah. Kami tidak menyerah. How could we? Mana mungkin? Even though on the outside, ya, walaupun di dalam kita, even though on the outside, if it often looks like things are falling apart. Nggak enak bunyinya nih. Ya, kita nggak mungkin menyerah dalam hidup ini, walaupun ya bagian luar kita, di luar kita, bagian luar kita sering sepertinya berantakan, falling apart. Hari ini saya nggak tahu apakah hidupmu berantakan, apakah tubuhmu berantakan, apakah ekonomi berantakan. Saya tahu apa yang berantakan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengatakan versi The Message bahwa bisa saja terlihat berantakan di dalam hidup kita, bagian luarnya. Mari lanjut. Ya. On the inside, dia katakan, on the inside, where God is making new life. Tunggu dulu. Ternyata, ya setelah dia katakan, di luar ini mungkin saja berantakan hidup kita, di luar ini berantakan mungkin ekonomi kita, mungkin apa, keluarga kita, atau mungkin hubungan kita, atau mungkin pekerjaan, saya tidak tahu. Tapi dia katakan di dalam, di mana Tuhan is making new life. Jadi yang Tuhan perbaharui, yang Tuhan mau kita sadari, ya, bahwa keadaan di dalam kita, jiwa kita, bukan hal di luar. Kita sering mau membereskan hal yang di luar. Saudara, hal yang di luar itu sementara. It's okay, you have to behave. Saudara harus dewasa, saudara harus menjaga sifatmu, menjaga hidupmu dan sebagainya. Tetapi semua mulai dari dalam. Sebab kalau dari luar, itu namanya munah. Ada yang bilang pencitraan, apapun lah, saudara. Tapi yang Tuhan mau, karena yang Tuhan kerjakan. Nah, di sini hebatnya. Ya, pembaruan pola pikir itu bisa manusia kerjakan. Tetapi manusia akan kerjakan dengan cara berpikirnya. Dan
pasti tidak tahan lama dan akan bermasalah menurut saya. Itu yang dibilang pencitraan. Itu yang dibilang maaf, munafik, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi, maaf ini agak gatel karena baru makan bakmi, saudara ya. Ya, tahun baru ini lucu, saya pengen makan bakmi, nggak taunya nyangkut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan where God is making new life. Siapa yang mengerjakan? God, Tuhan, bukan kita. Di mana? Di dalam kita, Tuhan mengerjakan hidup yang baru. Tahun baru, harusnya saudara menyadari, Tuhan mengerjakan hidupmu yang baru di mana? Inside, di dalam. Bukan di luar. Hari ini sudah tanggal berapa ini? Awal tahun yang baru. Apakah cara berpikir saudara masih kayak dulu? Loh, apakah saudara orang yang masih emosional, orang yang masih mementingkan diri sendiri? Apakah orang yang hanya berpikir yang penting saya yang benar, atau yang penting saya yang puas, atau yang penting... Saya tidak tahu apa pemikiran saudara di dalam diri saudara. Tapi marilah paham bahwa yang merubah itu Tuhan. Lalu apakah kita bisa otomatis berubah? Ya enggak. Kalau Tuhan bisa merubah seorang secara otomatis, aman dunia ini, dan rasanya dia tidak perlu menebus dosa. Ya bukan? Tapi nyatanya, Tuhan tebus dosa saudara. Tuhan tebus saudara dan saya dari dosa. Karena dia tahu kita tidak mungkin menebus diri kita. Tapi satu hal yang dia lakukan setelah dia menyelamatkan kita, membenarkan kita, ya, menguduskan kita, sudah paham pelajaran itu. Tapi ada hal yang setiap hari, dengar baik, setiap hari, bahkan setiap tahun, dia perbaharui. Apa? Batin saudara, jiwa saudara. Bisa terjadi? Bisa. Kalau saudara mau. Saudara mau. Kita bilang Tuhan rubah saya jadi sabar, tapi kitanya nggak mau sabar. Bagaimana jadi? Tuhan rubah saya jadi orang baik, tapi isinya dendam, isinya menyalahkan orang lain, isinya ingin menang sendiri. Mana bisa Tuhan rubah? Semua berjalan bersama-sama. Ingat ayat yang saudara senang. Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan ingin kita bekerja sama dengan apa yang dia kerjakan setiap saat di dalam hidup kita. Bahkan di tahun yang baru ini. Mari kita lihat. Ya, not a day goes by. Tidak ada satu hari pun terlewati. Not a day goes by without His unfolding grace. Saya garis bawahi unfolding grace ini. Dia katakan Tuhan memperbarui saudara dan saya dari dalam, ya, setiap hari, ya, dia perbaharui, ya, dengan apa? Dengan unfolding grace. Not a days, tidak ada satu hari pun yang dia tidak perbaharui kita dengan kasih karunia-Nya yang unfolding ini tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dipahami. Saudara bisa pahami kasih karunia Tuhan? Tes sebentar. Saudara bisa pahami kenapa Tuhan mengampuni saudara? Nggak tahu kan? Tuhan tahu saudara sebentar berbuat dosa. Jangan munafik. Oh enggak, Pak. Jangan bikin klasifikasi dosa. Dosa is dosa, kata anak-anak. Bagaimana ini? Kenapa kita harus menerima kasih karunia-Nya? Kenapa kita berhak? Kita tidak berhak, tapi that's His unfolding grace. Kasih karunia yang tidak bisa saudara pahami. Tidak mungkin. Tapi itu yang dia berikan. Dan hari ini saya mau kita di tahun yang baru ini paham. Setiap hari di tahun yang baru ini, His unfolding grace. Itu memperbarui hidup saudara. Tinggal saudara pahami, mau apa tidak. Tuhan rubah cara berpikir saudara. Sehingga respon saudara, hati saudara, pikiran saudara, itu berbeda dengan tahun yang lalu.
dalam menghadapi hidup saudara. Apapun itu. Ya bukan? Apapun itu. Yang mungkin bisa terjadi di tahun ini. Saya tidak katakan selalu jelek, tidak. Saya juga tidak katakan selalu akan baik, tidak. Tapi apapun yang akan terjadi. Kalau saudara diperbarui Tuhan, lalu saudara sadari itu, lalu mau mengikuti pembaharuannya oleh kasih karunia-Nya. Jangan cari alasan. Hanya oleh kasih karunia. Saudara tidak mungkin menjadi baik tanpa kasih karunia-Nya. Tapi sayangnya, manusia tidak memahami kasih karunia-Nya, lalu take it for granted. Artinya, gak tahu tuh. Suka-sukaku tuh. Emang aku dari dulu begini tuh. Ya aku rasanya senangnya begini tuh. Pemahamanku begini tuh. Hari ini. Kalau saudara mau sesuatu yang baru tahun baru ini. Pahamilah. Kasih karunia-Nya yang melampaui akal. Kita sudah pelajari damai sejahteranya yang melampaui akal. Kalau di sini unfolding grace. Yang tidak terungkap. Bukan tidak masuk akal. Tetapi tidak tahu kenapa harus terjadi dalam hidup kita. Itu yang membuat saudara bisa menikmati hidup di tahun yang baru ini. Kenapa? Cara berpikir saya baru. Kenapa saya harus hidup seperti cara berpikir yang lama yang membuat saya tidak bisa menikmati hidup ini. Ayo, pahami ini. Karena ini buat saudara dan saya, bukan buat siapa-siapa. Saudara yang kasih Tuhan, ya, tanpa kita sadari, hidup kita sebagai orang percaya itu Tuhan perbarui dari dalam. Kita tuh selalu berharap dari luar. Begitu kita terima berkat yang besar, yang baru, saya tidak katakan salah ya, hati-hati. Kita katakan, oh Tuhan terima kasih, karena begini nih hidup saya jadi berubah. Hati-hati. Jangan karakter saudara berubah karena berkat. Wow, bukan. Tidak. Itu conditional. Saudara mengasihi Tuhan itu kondisi banget. Kalau Tuhan berkati, saudara, Tuhan baik. Kalau Tuhan tidak berkati, saudara mungkin bersungut-sungut atau apa bedanya saudara dengan bangsa Israel yang tidak masuk tanah Kanaan? Ingat, yang masuk itu yang lahir di perjalanan. Bukan yang dijanjikan. Udah saya nggak mau bahas itu. Tapi kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Sayangnya, yang Tuhan lakukan dengan kasih karunia-Nya, yang harusnya menjadi bagian hidup saudara dan saya, khususnya di tahun yang baru ini, kita sering tidak sadari. Apa? Dia perbaharui kita dari mana? Dari dalam. Sehingga kita semakin bijaksana. Kita semakin tidak memaksakan keinginan kita. Kita belajar mengerti bagaimana ya kita hidup untuk menikmatinya dengan kasih karunia-Nya. Tidak selalu dengan keinginan kita, tapi hanya oleh kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu buat saya luar biasa. Bukan hanya untuk keselamatan, saudara, puji Tuhan. Tapi untuk menikmati hidup ini, saya lihat, wow, berlimpah-limpah kasih karunia-Nya dalam hidupku. Sehingga apapun yang saya hadapi, saya bisa mengucap syukur, saya bisa menikmati hidup di dalam kasih karunia. Kalau dipikir rasanya tidak mungkin, tapi His grace, His unfolding grace, renew my mind every day. Inilah yang ingin saya bagikan hari ini. Saya harap saudara menerimanya, saya harap saudara menggunakannya. Saudara, sering kita mengatakan, bahkan dalam ucapan, sekali lagi bukan salah ya, semoga tahun yang baru ini kita lebih baik, lebih diberkati, lebih ini, lebih itu. Semua mau lebih. It's okay. Kalau mau lebih boleh. Tapi mau nggak saudara lebih diperbaharui cara berpikirnya. Lebih bijaksana, lebih dewasa dalam memahami hidup ini, dalam meresponi hidup ini, dalam bertindak, berkata di dalam hidup ini. Kalau mau, berarti saudara menghargai pembaruan yang dikerjakan Tuhan menjadi hidup yang baru, day by day, hari lepas hari.
Sehingga Tuhan, apapun yang akan terjadi tahun ini, kita cuma mengatakan terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hidup ini hanya karena kasih karunia-Mu. Ya bukan? Saudara kasih Tuhan. Di tahun yang baru ini, saya lihat banyak orang berharap banyak hal yang lebih baik. Saya setuju. Tapi yang harus kita pahami, saya tulis di sini. Ya, di yang tulisan merah komentar saya, yang harus dipahami, Tuhan telah memberikan segalanya bagi orang beriman. Kita sudah pahami. Saudara boleh berdoa minta ini, minta itu oke. Tapi yang saya harus tekankan sekali lagi, apa yang saudara minta sebetulnya saudara sudah miliki. Tinggal saudara wujudkan. Wujudkannya itu dengan apa? Dari cara berpikir yang diperbaharui oleh kasih karunia-Nya. Cara berpikir bagaimana? Tuhan sudah berikan semua yang baik. Tinggal saya mau menggunakannya atau tidak menggunakannya. Oh Pak, saya ada masalah. Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal. Saudara mau menggunakannya? Kalau saudara mau menggunakannya, saudara akan tenang, pikiranmu, jiwa saudara akan tenang. Tapi kalau saudara tidak mau, saudara akan gelisah. Saudara repot sendiri mencari jalan keluarnya. Jalan keluar pasti Tuhan berikan. Kita sudah pahami firman Tuhan ini. Tapi yang Tuhan mau, saudara, masih ingat ayat itu? Dia berikan jalan keluar, dan kitalah yang keluar sendiri, bukan dia keluarin. Keluarlah dari masalah saudara dengan apa? Dengan pola pikir yang baru. Jangan mau keluar dari masalah dengan kemauan saudara. Tidak, dengan apa yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Pertama kita sudah belajar, damai sejahtera yang melampaui akal. Hari ini saya katakan, dengan pembaruan cara berpikir. Tidak semuanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang percaya, yang pasti kita percaya bahwa apa yang terjadi ada di dalam anugerah Tuhan. Sehingga saya katakan di sini, yang harus dipahami, Tuhan telah memberikan segalanya bagi orang beriman. Yang tinggal dikerjakan dan dinikmati oleh apa? Kasih karunia-Nya. Dimulai dari mana? Dari dalam hati. Saudara tidak perlu hidup karena kata orang. Saudara tidak perlu dihakimi oleh orang lain, bahkan oleh dirimu sendiri. Tapi saudara perlu menerima kasih karunia-Nya. Sehingga, saudara, tadi saya sudah katakan, bagaimana saudara bisa pahami bahwa Tuhan mengampuni saudara tanpa syarat, hanya oleh kasih karunia-Nya. Saudara tidak mungkin paham. Tapi hari ini, bisa nggak saudara terima apa yang saudara hadapi, yang bahkan saudara hadapi di dalam tahun ini, hanya oleh kasih karunia. Tidak usah mencari alasan. Hadapilah dan nikmatilah hidup ini. Apapun yang terjadi. Karena yang di luar itu bisa berubah. Mungkin berubah tapi hanya sementara. Yuk kita selesain firman Tuhan ini. Konsep pemahaman mitos agamawi, pembaruan terjadi secara lahir ya. Itu yang selalu disuntik, ditekankan. Ya saya nggak tahu deh. Saya percaya. Orang percaya itu diberkati. Tapi jangan salah, orang yang tidak percaya pun diberkati. Bahkan lebih berkatnya daripada kita. Nah kelebihan kita apa? Itu yang tadi saya bilang. Kelebihan kita bukan hanya pemahaman berkat di luar. Tapi jiwa saudara diberkati. Jiwa saudara diperbaharui. Jiwa saudara menikmati damai sejahteranya yang melampaui akal. Jiwa saudara menerima kasih karunia-Nya yang membuat saudara dapat menikmati hidup ini. Bahkan jiwa saudara diberikan hikmat dari Tuhan untuk menggunakan seluruh jalan keluar yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Ingat, He is the solution. Tuhan adalah solusinya. Bahkan masalah itu belum ada. Dia sudah menjadi solusi. Mari kita lihat. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Wow. Gimana nih? Tuhan perbaharui di dalam. Tapi di luar katanya tadi merosot, berantakan. Bahkan di sini dibilang itu penderitaan. Cuma dibilang ringan.
Buat saya nggak ada penderitaan yang ringan. Penderitaan adalah penderitaan. Tapi kenapa dikatakan ringan? Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang diperbaharui cara berpikirnya. Penderitaan pasti ada, saudara. Tapi bagaimana saudara menghadapinya, meresponinya, bahkan menindaklanjuti. Bisa ringan, bisa berat. Tergantung cara berpikir. Tergantung pola pikir saudara. Ya, kalau saudara merasa tidak bisa menerima, saudara merasa sakit hati, saudara merasa kegagalan yang luar biasa, saudara akan hidup di dalam kegagalan itu. Saudara akan hidup dalam tekanan itu. Tapi gunakan cara berpikir Kristus. Banyak contohnya, tapi saya tidak bisa sampaikan malam hari. Satu contoh yang sederhana, dia hanya mengampuni siapapun yang melakukan yang tidak baik untuknya. Dan terakhir di kayu salib, ampuni mereka. Apa yang Tuhan dapat dari pengampunan itu? Tuhan dapat kembali kepada Bapa, dan Tuhan berhasil menyelamatkan seluruh manusia. Tergantung respon manusia. Iya bukan? Jadi pada saat kita mengampuni seseorang, saya nggak mau bahas pengampunan. Sebetulnya yang menikmati saudara yang mengampuni, bukan yang diampuni. Kita sudah pernah pelajari itu. Saya mengampuni siapapun yang bersalah kepada saya. Bahkan saya minta ampun kepada Tuhan. Tapi satu hal saya lakukan itu supaya saya dapat menikmati pembaharuan yang Tuhan berikan di dalam pola pikir saya. Bukan untuk membenarkan orang, tidak. Tetapi untuk saya dan untuk saudara. Mari kita lihat. Dengan demikian, apapun penderitaan, apapun masalah hidup saudara, pasti ringan. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Pernah kita pelajari itu. Kuk itu beban. Karena kuk yang kuberikan ringan. Apa kuk itu? Terimalah segala keadaan dengan kasih karunia-Nya. Oh berat, Pak. Saudara belum paham kasih karunia. Saudara tahu beratnya dosa saudara dan saya. Itu hanya bisa diangkat oleh apa? His grace. Dan gunakanlah grace itu untuk menghadapi hidup kita. Kenapa kita harus membawa beban kekesalan, beban kegagalan, semua beban. Beban ketakutan, beban kekhawatiran. Saudara, lewati saja. Bersama Yesus, kita dapat melewati segala permasalahan hidup kita di tahun 2022 ini. Asal pembaruan pikiran saudara bekerja dengan apa yang dia kerjakan dalam hati dan pikiran saudara. NIV mengatakan begini, for our light and momentary troubles. Wow, bukan hanya enteng, tapi sementara saudara penderitaan ini. Ya, dikatakan, nah ini yang saya senang. Are achieving for us an internal glory that far outweighs them all. Artinya, walaupun ada penderitaan, lalu saudara bisa atasi dengan pembaruan pola pikir saudara, sehingga saudara rasa ringan, lalu saudara melihat bahwa, oh ini sementara, oke, ada penderitaan, nah, oke, Tuhan terima kasih. Ada yang mau terima kasih dengan penderitaan? Saya berterima kasih. Terima kasih Tuhan apa yang terjadi dalam hidupku. Dan Engkau yang membuat aku dapat melalui, bukan aku. Dan aku tahu ini sementara. Luar biasa, hikmat Tuhan. Ini sementara. Mau menikmati hidup ini. Bukankah kita harus mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Di tahun yang lalu, bahkan tahun yang kita sedang lewati ini. Karena pola pikir kita hari lepas hari diperbaharui oleh kasih karunia-Nya, bukan kemampuan kita. Mari kita gunakan pembaharuan oleh kasih karunia-Nya. Dan kalau itu jadi, ini sering digunakan ayat ini, tapi biasanya lepas dari konteksnya. Mari kita lihat. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan.
Kita selalu terlalu fokus dengan yang kelihatan. Saya mau keluarga saya seperti ini, saya mau pekerjaan saya seperti ini, saya mau usaha saya seperti ini, saya mau hidup saya seperti ini. Yang apa? Yang terlihat. Tapi di sini setelah pembaharuan pikiran tadi, setelah pembaharuan jiwa tadi, setelah memahami bahwa ada penderitaan yang ringan dan sementara itu, kita harusnya punya konsep, saya nggak perhatikan lagi yang kelihatan kok. Bukan berarti saudara deny atau saudara menyangkali hidup, tidak. Saudara tetap bekerja, saudara melakukan segala sesuatu dengan baik. Ingat pesan Tuhan, kita harus melakukan pekerjaan baik. Lakukan. Keberhasilan, pasti Tuhan sudah sediakan. Tinggal saudara mau percaya apa tidak. Dan bagaimana menikmati keberhasilan itu. Keberhasilan tidak bisa diukur oleh dirimu, tapi diukur oleh pola pikirmu. Jelas, mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Bukan mengucap syukur kalau kita dapat untung 100 ganda. Wah, kalau 1000 ganda lebih bersyukur lagi. Enggak. Mau menggunakan pembaharuan di tahun baru ini, baca dan pahami ini. The Message bilang begini, There is far more here than meets the eye. Lebih banyak daripada yang kita lihat sebetulnya yang ada ini. The things we see now are here today. Lihat ya, gone tomorrow. Oke, kita masih ada COVID. Ada Omikron lagi, Pak. Tapi saya banyak baca penelitian Omikron ini, ya saya tidak tahu, tapi ahli bilang Omikron ini berbicara mulai redahnya COVID ini, sehingga COVID ini akan menjadi flu seperti flu biasa. Kalau saya pelajari sejarah, flu dulu itu menyeramkan. Tapi sekarang, everybody can catch flu. Semua bisa flu. Tapi apakah berat? Tidak. Artinya, apa yang ada sekarang, itu bisa hilang nanti. Percaya aja. Dan nikmati hidup ini dalam anugerahnya dengan pola pikir yang sederhana. Apa? Belajar menerima keadaan dan merespon keadaan dengan kasih karunia. Lalu bekerjalah dengan baik. Karena favor Tuhan. Tuhan tuh berkenan pada saudara dan saya. Nggak perlu saudara minta-minta. Dia sudah berikan semua. Tinggal saudara mau percaya apa enggak? Lalu mau lakukan apa enggak? Jangan cuma percaya aja terus nunggu. Kali aja dia transfer. Bukan. Ayo. Lebih baik lagi hidup kita. Rubah cara berpikir kita. Luar biasa firman Tuhan. Saya nikmati. Karena dia katakan, yang kelihatan ini sementara. Nikmati selagi saudara bisa nikmati. Karena sebentar lagi hilang loh. Ya kan? Tapi gunakanlah pola pikir yang sederhana yang Tuhan kerjakan setiap saat. Saya katakan sederhana sebetulnya tergantung saudara dan saya. Mau memahami apa tidak. Kita yang sering bikin susah, Tuhan nggak pernah bikin susah orang. Yang bikin susah kita sendiri. Dan kita sering nyusahin orang. Berubah yuk pola pikir kita. Belajar menerima segala keadaan. Masih ingat pelajaran kita yang lalu. Saya kutip di sini. Kapanpun dan apapun yang terjadi di hidup saudara dan saya, selalu indah pada waktunya. Ya bukan? Indah. Jangan saudara mau kalau semua baik itu indah. Tidak. Apapun yang terjadi. Baik atau buruk. Kalau saudara punya pemahaman yang diperbaharui, saudara akan bersyukur dan katakan terima kasih Tuhan. Saya boleh lalui dan saya percaya saya akan melalui tahun ini. Tuhan berkati. Ya bukan? Tuhan berkati. Karena semua itu indah di dalam Kristus. Selama saudara diperbaharui dan saudara memahami pembaruan Tuhan. Bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu yang baru di dalam hidup saudara. Apa? Cara berpikir. Bukan sesuatu yang baru yang rumah baru, tubuh baru. Iya, tidak. Kalau saudara mau lihat yang nikmat-nikmat, nonton film saja. It's okay, no problem. Tapi saudara harus pahami bahwa ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Sejak saudara percaya, sampai hari ini, tahun ini, dia terus bekerja, memperbaharui jiwa saudara. Menjadi orang yang lebih kuat,
yang lebih mampu menghadapi hidup ini, apapun keadaannya, bahkan mampu mengucap syukur di setiap keadaan, bahkan lebih melakukan banyak pekerjaan baik sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah itu yang Tuhan mau dalam hidup orang percaya? Ya, saudara boleh berdoa, saudara boleh beribadah, tapi rubah mindset. Tuhan berkati. Terima kasih, saudara setia kepada Tuhan, bukan setia kepada saya. Sehingga saudara terus boleh mengucap syukur di komunitas GTM ini apapun keadaannya. Ada yang bilang, aduh Pak, offline. Saya bilang, kita lihat apa mungkin atau tidak. Ya, karena tempat kita, ya saya dengar, sudah tidak digunakan juga oleh gereja yang kita pinjam dan mereka sudah pindah. Dan kita pun akan pindah, tetapi nanti akan diumumkan oleh rekan-rekan yang mengurusnya. Tuhan berkati. Selamat tahun baru, selamat menikmati hidup yang baru dengan cara berpikir yang baru. Tinggalkan yang lama, bukan iklan daya, lupakan yang lain, bukan. Tapi tinggalkan cara berpikir yang lama, yang membuat saudara hidup di dalam kesulitan, dendam, ketidakpuasan, ya, bukan. New life. Every day is a new life that God work inside of you. Dia bekerja setiap hari dalam jiwa saudara. Nikmatilah hidup ini dalam anugerah Tuhan. Percayalah, semua indah pada waktunya. Tuhan berkati. Saya terus mendoakan saudara agar saudara semakin dewasa di dalam cara berpikir, sehingga apa yang Tuhan sudah berikan di kayu salib, yaitu segala sesuatu yang baik. Kita masih ingat pelajaran itu. Saudara bisa nikmati, mulai dari mana? Dari hati dan pikiran kita. Tuhan berkati. Saya berdoa sepanjang tahun ini, saudara terpelihara dalam anugerah Tuhan, saudara menikmati pembaharuannya, bahkan damai sejahtera yang selalu ada. Sehingga apapun yang saudara miliki, dengar baik, apapun keadaan saudara bisa mengucap syukur. Dan mengatakan, Tuhan, terima kasih. Saya menjadi lebih baik lagi. Dalam cara berpikir. Tuhan berkati. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Saudara tetap setia kepada Tuhan, dan saudara tetap mendoakan GTM ini untuk terus bisa menjadi berkat melalui hidup saudara, bukan saya saja, dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu hanya memberikan sedikit firman dan pemahaman, dan hamba tahu itu kurang lengkap Tuhan. Tetapi hamba percaya hikmat-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu ada di dalam saudara-saudaraku yang membuat mereka memahami, bahkan menikmati hidup ini. Dan mereka paham bahwa Engkau selalu merubah cara berpikir menjadi baru, merubah hidup mereka dari dalam, dari jiwa mereka. Sehingga apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka hadapi, bahkan keadaan tubuh, hidup mereka tetap dapat menyukuri hidup mereka, menikmatinya bahkan melalui segala permasalahan hidup mereka. Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu dalam hati pikiran saudara-saudaraku, sehingga pikiran mereka, jiwa mereka merasa tenang. Mereka yakin bahwa pemeliharaan-Mu ada, nyata, dan terus berlangsung. Mereka percaya bahwa hal-hal yang di luar hidup mereka itu sementara, apapun masalahnya itu sementara. Dan Engkau selalu memperbaharui hati dan pikiran kami, jiwa kami. Sehingga Tuhan terima kasih, Engkau selalu ada bersama kami, bahkan Engkau terus menyertai kami melalui tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hikmat terus kepada saudara-saudaraku, sehingga apapun yang mereka kerjakan dalam nama Yesus, Engkau buat berhasil, dan mereka boleh mengucap syukur apapun yang mereka dapat hasilkan dalam hidup ini. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menghibur, menguatkan, bahkan memberikan pertolongan kapanpun kami membutuhkannya.
Terimalah berkat dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara ya. Kita sudah tidak lama bertemu, tapi terima kasih saudara setia mendengarkan acara Gospel Truth Ministry, dan saya bersyukur buat Pastor Rudy yang setia ya. Dan kita percaya bahwa tahun ini kita menjadi lebih baik, dimulai dari pola pikir jiwa kita. Tuhan berkati, selamat menikmati tahun yang baru ini, dan bersyukurlah selalu. Tuhan berkati.